Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya akan bacakan penekanan warta jemaat untuk hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga dan rumah tangga. Untuk ibadah keluarga atau rumah tangga akan dimulai tanggal 22 Februari 2024. Jadwal sudah ada dan akan dibagi oleh ketua sektor masing-masing. Yang kedua, ibadah Rabu Abu. Pada hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah dilaksanakan ibadah Rabu Abu di gereja. Yang ketiga, ibadah PPGT pada hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 19 dilaksanakan ibadah PPGT di gereja. Aneka warta. Yang pertama, pundi khusus BPS Wilayah 5 Kalimantan. Sesuai dengan program BPS Wilayah 5 Kalimantan tentang pundi khusus di jemaat, maka pada hari ini dalam ibadah pagi dan malam dijalankan pundi khusus. Diharapkan dukungan warga jemaat. Yang kedua, verifikasi keuangan. Pada hari ini setelah ibadah pukul 9 dilaksanakan verifikasi keuangan jemaat. Diharapkan bendahara jemaat, diakonia, pembangunan dan OIG mempersiapkan laporan keuangannya dan hadir mengikuti verifikasi. Yang ketiga, persidangan PWGT. Sehubungan akan berakhirnya kepengurusan PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan periode 2021 sampai dengan 2024, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah akan dilaksanakan persidangan PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan di Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan. Berikutnya, peneguhan penatua dan diaken. Pada hari ini dalam ibadah pukul 9 dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken yang belum sempat dilakukan peneguhan. Yang kelima, latihan paduan suara SMGT. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa latihan paduan suara SMGT akan dimulai pada hari ini setelah ibadah jam 9. Kiranya pada orang tua dapat memotivasi anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti latihan paduan suara. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Balikpapan 11 Februari 2024. Majelis Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Laalang MTH, Sekretaris Penatua Sandison ST Lambun ST. Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara harfiah transfigurasi berarti perubahan rupa, bahwa peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung terjadi perubahan rupa sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, di Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita. Karena kasih-Nya lah sehingga Dia merelakan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita
dan kasih-Nya yang begitu besar melayakkan kita mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama-Nya. Kita menyanyi dari PKJ 2, Mulia-mulia Nama-Nya. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Amin. Mari kita masuk dalam bermazmur, Mazmur 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dibaca secara antifonal, kelompok kiri saya, dan kelompok kanan. Secara bergantian. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ibadah yang sejati Mazmur Asaf nanti dimulai dari ayat yang kedua. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah tampil bersinar. Sebelah kanan. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Sebelah kiri. Sebelah kanan. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Sebab Allah sendirilah yang hakim. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi dari Papudian etnik 50, Ya tupuang matua doani mintu tiata.
penombanmu tutang kera alu ngabiri peada na puang ta usabu subintu sanda karake tanda puang mengkalang kumilang puang mi tonto tu arak makure sumanga dio olo na puang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pujian tadi mengantar kita untuk memahami hukum kasih. Bagaimana ada yang menyampaikan syair lagu bagi kita dan ada yang menyimak, dan itu adalah kemuliaan bagi Tuhan, belajar mendengar pujian kepada Allah dan belajar untuk menyuarakan pujian bagi Allah. Karena itu dengarkanlah perintah mengasihi berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Bahwa sungguh kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang tidak luput dari segala kelemahan dan dosa kita, maka hari ini sepatutnya kita akan mengaminkan bahwa kuasa dosa telah dipulihkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus berdasarkan Mazmur 51 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9. Dan mari kita menundukkan kepala seraya mohon ampun di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya nyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hosi, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Mati kalemi opuang. Mati kalemi opuang, lempantu salahku, nami sualenai Seroimo, seroimo, seroimo opa. Inaku opa, tumintu salahku, ya tu salahku opa. Tonton yo lindamu opa. Pagari, pagari, pagari opa. Opa. Seroimo, seroimo, seroimo opa. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali berdasarkan Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 demikian. Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam membawa persembahan syukur kita.
Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan dari Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur. Sungguh ku bangga ya Bapa, punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa memenuhi kehidupan kami selaku umat-Mu. Sehingga di kesempatan yang indah ini, kami boleh memberikan ungkapan syukur atas segala berkat yang kami terima dari Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan, berkatilah persembahan yang kami memberikan dengan setulus hati, baik harta yang Tuhan berikan maupun persembahan jiwa raga kami. Semoga berbau harum di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan Ku Mengasihi Tuhan Allahku dari Mazmur 116 ayat 9, kurban syukur ya Tuhan. Kurban syukur ya Tuhan, terimalah dalam rumah-Mu, di tengah umat-Mu. Kini ku bayar janji dan nazarku, di Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari 3 bacaan. Yang pertama, kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Kemudian bacaan kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 hingga ayat 6.
2 Korintus pasal 4 ayat 3 hingga ayat 6. Dan bacaan ketiga Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala waktu yang indah, di mana kami telah mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berbicaralah di dalam kuasa dan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Demikian sabda Kristus. Dan bacaan kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Injil Yesus Kristus demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin firman Tuhan, kurre sumanga pur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi, di mana minggu ini adalah sebuah penghayatan akan adanya kemuliaan yang tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita tiru, tidak bisa kita kuasai, tapi kemuliaan itu merupakan bukti bahwa Tuhan yang berotoritas atas kehidupan manusia. Transfigurasi artinya sebuah perubahan yang terjadi secara ilahi, bukan perubahan karena demokrasi atau karena revolusi, tapi transfigurasi terjadi karena inisiatif Allah. Dan transfigurasi ini merupakan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Itu yang kita renungkan pada 1 minggu ini, memasuki
Minggu Rabu Abu. Rabu Abu itu kita akan merenungkan bagaimana kuasa dosa yang telah memisahkan kita dari Allah. Bagaimana kuasa dosa telah memporak-porandakan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dosa telah membuat kita meninggalkan tahta yang begitu mulia Tuhan hadirkan bagi kita, yakni Taman Eden, yakni gambar Allah, yakni relasi. Itu semua yang telah rusak oleh karena dosa. Nah, karena itu dosa merupakan kenangan yang akan kita ketahui bahwa itulah yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Tapi karena kasih Kristus di dalam transfigurasi itu, kita dikatakan dekat dengan Tuhan. Sehingga tema kita pada hari ini yakni mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mengalami. Kalau dikatakan mengalami, ini menyangkut rasa ya. Jadi kalau orang katakan di atas hukum ada etika, ada moral. Coba Bapak Ibu renungkan itu, betul nggak? Di atas hukum ada etika atau moral. Sebab moral dan etika itu menyangkut rasa. Sedangkan hukum menyangkut soal benar dan salah. Di mana korelasinya? Banyak orang katakan di atas segala-galanya adalah moral dan etika. Tapi ingat, etika dan moral adalah rasa. Dan semua manusia mempunyai rasa yang berbeda. Anak yang kita lahirkan saja dari kandungan yang sama, rahim yang sama, mempunyai rasa yang berbeda. Ibu-ibu tanya anaknya di pagi hari, mau sarapan apa? Yang satu katakan telur dadar, yang satu katakan sosis. Ini bukti bahwa anak yang kita lahirkan dari satu rahim, dari satu keluarga, itu mempunyai rasa yang berbeda. Sedangkan hukum adalah soal benar dan salah. Mengapa lahir hukum, saudara-saudara yang terkasih? Karena persoalan etika dan rasa. Orang datang pakai baju tidak cukup kainnya ke gereja. Ada orang katakan tidak etis. Tapi bagi yang menggunakan katakan etis. Karena itu soal rasa. Ada orang datang ke gereja memakai gaun yang sampai ke tanah, sampai bersih jalanannya itu, kita katakan, wah terlalu berlebihan. Tapi dia katakan itu etis. Jadi persoalan etis dan moral saudara-saudara yang terkasih membuat hukum ada. Ini adalah hal yang sangat real di kondisi negeri kita. Karena hari Rabu kita sudah akan masuk di dalam pesta demokrasi. Kita harus mampu membedakan mana hukum Allah dan mana hukum dunia. Mana etika, mana moral. Mana firman, mana wejangan. Terlalu banyak kita mencampur adukan karisma dengan talenta. Ini adalah perenungan kita di tengah-tengah transfigurasi. Bagaimana kita membedakan wajah dunia dengan wajah Allah. Itu yang terjadi pada diri Yesus. Ketika dia bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan di situ awalnya mereka serupa. Awalnya mereka segambar. Tapi tiba-tiba mereka melihat wajah Yesus itu berubah. Putih bersih. Tapi anehnya saudara-saudara yang terkasih. Murid-murid yang ada bersama-sama dengan Yesus itu telah melihat orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Elia dan Musa.
Apa maksud dari transfigurasi ini? Bahwa manusia tidak boleh egois. Karena di sekitar kita ada orang lain. Kan biasa kita menjustis diri kita. Cuma kita yang benar. Cuma kita yang beretika. Cuma kita yang bermoral. Cuma kita yang benar. Semua yang kita klaim itu pada diri kita adalah otoritas Allah. Adanya Musa dan Elia di situ. Sebagai representasi. Bahwa keselamatan dari Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Keselamatan dari Allah itu adalah otoritas Allah secara mutlak. Bukan sebagaimana engkau dekat dengan Allah, sebagaimana engkau melayani dengan Allah. Tapi semua yang kau lakukan itu hanyalah ucapan syukurmu. Tapi yang akan menilai adalah Allah. Itu yang dikisahkan di dalam bacaan kita yang pertama tadi. Yaitu 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Apa yang diceritakan di situ? 2 sosok nabi, Elia dan Elisa. Sama-sama dipakai oleh Allah, sama-sama melayani Allah, sama-sama taat dan setia. Tapi kenapa cuma Elia yang dinobatkan terangkat ke surga? Apakah Elisa pelayanannya tidak berkenan? Apakah Elisa adalah nabi yang paling banyak dosanya dibanding Elia? Supaya kita sadar Bapak Ibu yang kekasih. Bahwa sebaik-baiknya pelayanan kita, pekerjaan kita, pergaulan kita. Allah yang akan menilai. Soal sorga, soal dunia itu adalah otoritas Allah. Tapi apakah Elisa keberatan? Karena 3 daerah di mana mereka berbicara tentang keterangkatan Elia ke surga. Pertama ketika di Betel. Ketika di Betel, tanpa deklarasi, tanpa kampanye, keterangkatan Elia ke surga itu sudah di kuping, sudah ditahu, sudah kedengaran bagi orang banyak. Termasuk ke-50 nabi-nabi yang lain. Yang tidak tercatat nama-namanya di dalam Alkitab bacaan kita tadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pelayanan kita yang baik bagi majelis gereja yang akan diteguhkan. Perbuatan kita yang baik, memanusiakan manusia, mensejahterakan manusia. Tidak perlu kita yang memuji. Ada sang pemuji. Ada sang penilai, yaitu Allah. Melalui siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan, Elia belum pernah mengatakan saya akan terangkat ke surga. Tapi tiba-tiba di Betel, orang datang kepada Elisa. Kawanmu itu akan naik ke surga. Sudah tahu nggak? Apa yang Elisa katakan? Iya, saya sudah tahu, diamlah. Apa yang kita harus petik di situ Bapak Ibu? Kecemburuan dan iri hati tidak ada sedikit pun pada Elisa. Tanah suci kita. Mani dirang itu solat lanalli motoro. Cemburu miki. Lanalli to do motoro. Nah, pada bangsia gajinda moniku tu mo gajinda monena. Elisa tidak begitu Bapak Ibu. Elisa dengan santun dan lembut mengatakan, ya, saya sudah tahu. Diamlah. Mengapa Elisa katakan diamlah? Karena Elisa mau membiarkan Tuhan yang akan berbicara dari orang ke orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Masa politik ini Tuhan yang akan berbicara dari telinga ke telinga. Melalui orang-orang yang tepat. Kan di sini Allah berbicara kepada siapa? Nabi-nabi. Bukan asal orang-orang yang tidak dipercaya oleh Tuhan. Integritas kita dipertaruhkan sebagai warga negara Indonesia. Bangsa kita tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Jangan menggunakan perasaan dan etika
di atas segala-galanya dari menghadapi pesta demokrasi ini. Ingat, bangsa kita tidak sehat, bangsa kita tidak baik-baik, bangsa kita tidak aman. Kebaikan, kenyamanan bangsa ini tergantung di tangan kita, tergantung di pikiran kita, tergantung di hati kita, mulut kita. Kapan dan bila mana kita betul-betul mengalami transfigurasi kemuliaan Allah. Artinya bagaimana kita memberi diri sebagai alat Allah untuk dipakai Allah, bukan dipakai oleh dunia. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita dipakai oleh dunia seperti Yudas Iskariot. Semua sudah ada di dalam Alkitab. Barang siapa yang dipakai dunia, endingnya akan binasa. Tapi barang siapa yang dipakai Tuhan, endingnya akan luar biasa seperti Elia. Elia diangkat ke surga bukan karena dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya relasi yang banyak, dia punya pengetahuan yang luas. Tapi Elia diangkat ke surga karena ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan kepada siapa? Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang 7 orang ini, layani Tuhan bukan karena pikiran kamu, tapi pikiran Tuhan. Kosongkan diri kamu bahwa wajah Allah ada bagi Bapak Ibu semua. Pikiran Allah ada di Bapak Ibu semua. Tidak main-main ketika Elia dan Elisa ada di Betel. Ramai-ramai nabi-nabi itu berbicara. Elia akan terangkat. Dan setelah itu, begitu bijaknya Elia mengatakan kepada Elisa, tinggallah di sini. Karena aku akan melanjutkan pelayanan ke kota Yeriko. Mengapa Elia katakan demikian, saudara-saudara yang terkasih? Mengapa Elia mengatakan tinggal di sini? Apakah Elisa tidak layak lagi dijadikan sebagai partner? Jadi tidak cocok dalam pelayanan gerejawi kalau kita menjadi pelayan tunggal, pekerja tunggal. Makanya gereja Toraja tidak mengenal lagi yang namanya pendeta sentris, penatua sentris, diaken sentris. Yang harus kita bangun adalah kolektivitas. Bagaimana kita ini menjadi tim pelayan. Elia katakan tinggallah di sini sebab aku akan melanjutkan perjalananku ke kota Yeriko. Dan apa yang Elisa katakan? Tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau demi Tuhan yang hidup. Bayangkan. Komitmennya Elisa. Nah, kenal apa tempat cemburuan tu Elisa bang, kau malah bang mau kok. Ni kuman naik kupole tu laki yang dikelangas surugan aku teh. Elisa tidak pernah terlintas sedikit pun pikiran yang di hati. Tidak sama dengan kita, salah sedikit menilai orang dengan di hati. Yang ditakar te kehidupan te ruang negatif itu terlalu penuh, over, dibandingkan ruang positif thinking. Jadi kita belajar kepada Elisa di situ ketika ditanya oleh Elia, tinggallah di sini, sedang aku akan melanjutkan perjalananku ke kota Yeriko. Tapi Elisa katakan, demi Tuhan aku tidak akan tinggal di sini. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Sampai mereka melanjutkan perjalanannya saudara-saudara dan tiba di tepi sungai Yordan. Apa yang terjadi? Sungai Yordan adalah representasi dari sebuah masalah. Bagaimana mereka akan melintasi sungai ini? Tanpa perahu, tanpa kapal, tanpa alat bantu yang lain. Tapi luar biasanya saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Elisa? Mengambil jubahnya dan dia menggulung itu. Apa hubungannya air laut dengan jubah? Ya mungkin kalau jubah ini kotor, ya mungkin hubungannya bisa dicuci kan? Tapi kan saatnya mereka ini akan melintas. Bukan mau mencuci. Saya teringat dengan, tapi ini saya copy ya. Saya teringat dengan
ceritanya Pak Pendeta Yan dia. Ya. Katanya waktu masih bujak, setiap katanya mereka karena dia cerita ini, katanya setiap dia menyapu melintas Jumat, nah makanya Pak Pendeta nikah, kawin. Jadi Pak Pendeta bingung terus. Di saat Pak Pendeta nyuci, datang jemaatnya di rumah, langsung jemaatnya katakan, nah itu kan Pak Pendeta, makanya kawin supaya jangan nyuci. Kemudian pas Pak Pendeta bikin makan sendiri, didapat juga jemaatnya. Nah makanya Pak Pendeta kawin. Jadi Pak Pendeta itu katakan, saya ini bingung. Apa hubungannya mencuci dengan kawin? Apa hubungannya mencuci dengan kawin dengan masak? Ya kan? Itulah tadi soal hukum, etika dan moral. Kita kocokkan Bapak Ibu. Yang ada mau tuh bapak-bapak masasa aja banua, langsung dinilai tuh benar. Pasti ini bapak-bapak ini masuk dalam ikatan isti. Kita ada kata isti. Apa rata Pak Matius? Ada Pak Dokter Yohanes Natandel itu. Ikatan isti. Ikatan suami takut istri. Oh. Biasa apa kada Pak Dokter tolak. Pak Dokter Yohanes kamu udah dokter totemo. Jadi kadang-kala kita langsung menilai, oh suaminya si ini ternyata istri. Suami-suami takut istri. Padahal mereka sedang bagi tugas Bapak Ibu. Ini persoalan kita terlalu cepat menjustis orang, menilai orang dengan etika kita dan moral kita. Makanya lahirlah yang namanya hukum. Supaya kita tahu membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Karena kita sulit membedakannya. Jadi itu persoalan sekali sehingga cerita Elia dan Elisa di sini Bapak Ibu sangat inspiratif untuk kita renungkan secara mendalam. Sungai Yordan ada di depan. Tidak ubahnya seorang ibu yang mengajari anaknya berdoa. Jadi setiap mamanya ajar anaknya berdoa itu selalu dengan bahasa yang sama. Jadi itu terus Tuhan berkati makanan ini. Yang menamanya itu na tole-tole. Napa pengadaran, kira-kira kurang bahan duka tuh mama anak. Tiba-tiba male piknik. Kemudian ada serigala. Langsung berdoa duka ya tuh anak-anak. Tuhan berkatilah makanan ini nih. Serigala itu langsung lari. Jadi apa hubungannya doa berkatilah makanan minuman ini dengan ancaman serigala? Hubungannya di situ bahwa penyerahan kepada Tuhan. Elia dan Elisa mengkoyakan jubahnya di situ dan mengangkatnya dan air Sungai Yordan itu terbelah karena penyerahan dirinya, karena ketaatannya kepada Tuhan, bukan soal jubahnya. Jadi anda tu nenek punya jolu banua, kayu-kayu dah aminan tidak ada gunanya. Soal ketaatan, soal keyakinan. Dan dikatakan melintaslah mereka dan melanjutkan perjalanan secara bersama-sama. Bayangkan ketika dia sudah melintasi Sungai Yordan itu, saudara-saudara, Elisa dan Elia berjalan bersama-sama. Tiba-tiba datang kereta api menyambarnya. Dan Elisa naik ke surga. Tumangi rakatu Elisa? Tidak. Ngomel rakatu Elisa. Mengatakan, Tuhan, betapa jahatnya engkau. Aku ini bersama-sama dengan Elia. Kenapa cuma Elia yang engkau angkat? Tidak. Jadi luar biasa di situ kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Luar biasa. Yakinlah kita tembai kutukan kita sulami puduk tole. Kumo sama nak koko. Masa maliman orang maling kasus itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita mau peti di situ? Kapanpun dan dimanapun kita, Tuhan bisa menjemput kita.
Muilang ki ruangan ber-AC, doto, do spring bed, dan di mana-mana. Kalau Tuhan akan waktunya datang mengangkat kita, tidak ada yang mengatakan tunggu dulu. Makanya Yesus katakan, waspadalah, berjaga-jagalah, sebab aku akan datang seperti seorang pencuri. Maut itu akan datang dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Makanya berulang-ulang saya katakan, satu-satunya rekan kami yang meninggal sangat luar biasa adalah pendeta Albert Nicholas Maasa Manapa. Pakai jubah. Biasa ku tengah-tengah duka, ku kuakin khususi duka dah kutu. Pakai jubah di atas mimbar, dipapa, ditonton oleh dunia. Ini adalah sebuah perenungan kita. Mengapa Yesus harus disalibkan di atas bukit Golgota? Kenapa bukan dalam istana? Supaya semua mata melihat. Yesus tidak disalibkan di lembah, di ruangan tertutup, tapi di atas bukit Golgota supaya dunia melihatnya. Bahwa anak manusia telah menanggung dosa dunia ini. Tapi tanggungannya itu hanya berlangsung 3 hari. Setelah itu kemuliaan itu akan nyata. Sampai bagaimana manusia itu mengucap syukur dan berterima kasih. Seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya ketika mereka telah bersama-sama dengan Yesus berada di atas bukit. Bayangkan ketika saat itu Petrus, Yohanes dan Yakobus ketika melihat transfigurasi kemuliaan Allah itu terjadi, apa yang dia katakan? Tuhan, baiklah kami mendirikan 3 tempat. Ya, kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 itu, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Coba bayangkan kerendahan hatinya murid-murid pada saat itu. Elia dan Musa harus dibikinkan juga kemah. Yang ada bersama-sama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Di mana? Di sorga. Jadi kalau ada Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak Pendeta, apakah itu sorga ada? Ada. Di mana itu? Di mana Tuhan ada. Karena itu carilah Tuhan. Jadi barang siapa mencari sorga, carilah Tuhan dahulu. Karena di mana ada Tuhan, disitulah sorga. Karena itu percakapan Thomas dengan Filipus. Di manakah sorga itu? Kemanakah kami harus lewat supaya kami tiba di sorga itu? Apa yang Yesus katakan? Ini, lihat. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. 3 poin utama. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semua ini diharapkan oleh manusia. Nah karena itulah murid-murid itu mengatakan kepada Yesus, Rabi, kami sungguh bahagia ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua yang duduk ini mengatakan, Tuhan, saya sungguh bahagia ada di dalam gedung ini. Dan juga di luar sekalipun panas. Tuhan, sekalipun kami panas, tapi kami sangat bahagia. Yang takutnya kalau, Tuhan, kenapa Markus Lalang begitu lama berkhotbah? Silahkan 13 kali. Mereka ini tidak iri kepada Elia dan Musa. Pasti nak kenala to kada kebang tanga na teme murid-murid nak na yo ya si pakada pungis ya na kita temara atak malebang dampingi. Tidak ada sedikit pun. Jadi orang yang sudah bisa steril dari iri hati, dengki, amarah, cemburu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Catat itu Bapak Ibu. Karena dembang patuto cemburu, membelang bang pajomi puangan atau pamandapi-dapi melalui persembayangan supaya dia berbicara, betapa bahagianya aku di sisimu. Betapa bahagianya aku dipelukan. Dan ingin rasanya aku berenang di dalam loh hatimu yang amat dalam. Mama senang likirang itu. Mereka katakan, baiklah kami mendirikan 3 kemah. Oh bayangkan. Nah kita jemaat Laharupira 307 kakak. Sudah berapa tahun tapi senggaraga gedung gereja. Bakar memang semangatku. 3 orang murid langgaraga 3 kemah. 3 tempat beribadah.
Bayangkan hebatnya karena imannya yang berbicara. Jadi saudara-saudara, ini cambu bagi kita. Membangun satu gedung gereja setengah mati tongangki. Dari sekian banyaknya orang. Nah ini 3 orang murid saja Bapak Ibu. Mungkinlah nasi misa inasang teh. Termasuk donatur kelas kakap teh. Petrus, Yohanes, Sola, Yakobus teh. Baiklah kami mendirikan 3 kemah. Wah. Yang sering saya dengar itu, kalau kita punya anak 3, kalau laku gara-gara nasang banua. Tapi apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Karena Tuhan mau melihat bagaimana otoritas Tuhan, kemuliaan Allah itu melekat pada Allah sendiri. Nanti Allah yang akan mewariskan kemuliaan itu sesuai dengan kehendak dan kuasanya. Kita tidak bisa merampas kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Dami mak jago-jagoi. Ku memang kamu sepakada pemoto sang mai. Sebab ini banyak kejadian. Yang ada mau percakapan alot dia masalah. Pokoknya dalam mimpi saya kemarin saya sudah bercakap-cakap dengan Tuhan. Di mana? Di surga. Tuhan katakan begini. Kau harus tahu bahwa dunia akan begini. Yang saya heran Bapak Ibu, kita saja termasuk saya ini berbondong-bondong untuk masuk surga. Nah yalam musuruga nasuliong pa yalam main. Kenapa kau tidak tinggal di situ? Kan coba lihat itu. Orang kaya dengan Lazarus yang miskin kan? Ketika orang kaya itu berteriak, tolong. Ya, suruh orang yang ada di situ supaya dia sampaikan kepada saudaraku masih ada 5 orang di sana supaya mereka bertobat. Nah, kau nalah sulio paro kau indimu ya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Kalau soal penghakiman, soal eskatologi nanti tidak ada lagi perintah-perintah. Yang terjadi adalah otoritas Allah. Nah, karena itu mari kita betul-betul mengalami dan menyaksikan kemuliaan Allah yang betul luar biasa terjadi pada diri kita. Banyak hal yang kita tidak tahu, tapi itu kita rasakan, kita alami, dan disitulah Allah bertata. Disitulah Allah bekerja. Karena itu, mari di dalam kehidupan kita selalu memiliki ketaatan dan kesetiaan. Seperti Elia dan Elisa dan para murid. Sehingga mampu berbicara, kami sangat bahagia ada di tempat ini. Kami sangat bahagia melayani Tuhan. Jadi jangan kita pernah merasa rugi melayani Tuhan. Ingat, upah kita sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada perbuatan baik kita yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Bahkan dikatakan, setetes saja air matamu akan kuperhitungkan. Apalagi pelayananmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terpuji Roh Kudus dan amin. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita akan masuk dalam peneguhan majelis gereja yang masih tersisa 8 orang yang sudah dibacakan surat keputusannya kemarin pada saat peneguhan secara bersama-sama. Namun karena satu dan lain hal, ke-8 orang saudara-saudara, Bapak Ibu masih tersisa untuk kita laksanakan peneguhan bersama kemarin, dan hari ini kita akan meneguhkan 7 orang, jadi masih sisa 1. Ya. Jadi yang 1 ini sedang dalam perjalanan. Kita doakan tiba dengan selamat dari Kubar. Yang akan kita teguhkan adalah Bapak Yohanes Timang, Bapak Dan Toding, Bapak Matius, Ibu Silvra Yunus Kende, Ibu Maria Remi Rimbak, Ibu Monika Wanti, dan Ibu Maria Daun.
Saudara-saudara, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu, bahwa kalau tidak ada halangan dan keberatan-keberatan yang sah dari ketujuh saudara-saudara kita, yakni Yohanes Timang dan Toding, Matius, Sifra Yunus Kende, Maria Remi Rimbak, dan Ibu Monika Banti dan Maria Daun, maka hari ini kita akan meneguhkan mereka sebagai penatua dan diaken. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua dan diaken. Penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala, yaitu pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang. Gembala atau pendeta, penatua dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja, yang mewakili seluruh anggota jemaat dan dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri. Adapun tugas penatua yang pertama memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Tugas pertama atau penatua. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajarkan dan tidak menyimpang. Karena itu penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan. Itulah tugas penatua. Dan tugas diaken yang pertama itu adalah menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota jemaat dan untuk manusia. Diaken hendaknya setia dan rajin mengumpulkan persembahan dari jemaat sesuai dengan ketaatan dan ungkapan syukur. Melakukan perkunjungan ke anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan seperti yang sakit, berduka cita dan berkekurangan. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh firman Tuhan. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta penatua memelihara, melayani, memimpin jemaat dan dengan teladan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi. Supaya nyata saudara-saudara bahwa saudara-saudara kita penatua dan diaken telah bersedia untuk mengemban tugas dan tanggung jawab ini, maka para penatua saya persilakan untuk berdiri menjawab 3 pertanyaan secara serempak. Pertanyaan pertama, yakinkah saudara-saudara dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara-saudara untuk menjadi penatua adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Saya ulangi, apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ketiga, berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh akan melakukan tugas penatua ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kebenaran? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih. Karena itu jagalah diri kamu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentang pengangkatan diaken yang sudah dituangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 hingga 7, bahwa pelayanan diaken merupakan tanda ketaatan kepada firman Tuhan. Maka saudara-saudara yang sudah dipilih sebagai diaken, saya persilakan untuk berdiri dan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, yakinkah saudara-saudara dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara-saudara untuk menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh akan melakukan tugas diaken dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari yang benar? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih, Tuhan memberkati kamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Silakan duduk. Dan saatnya kita akan masuk dalam pembacaan naskah perjanjian, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian, dan seterusnya penumpangan tangan sebagai tanda bahwa saudara-saudara kekasih kita telah memperoleh peneguhan di dalam iman kepada Tuhan. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 bulan Februari tahun 2024, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di Jemaat Laharoi Balikpapan, Klasis Kalimantan Timur Balikpapan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan menaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji dan disaksikan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Lalang, dan Sekretaris Penatua Sandison Seru Lambun. Tuhan memberkati. Akan duduk. Kepada saudara-saudara yang menjadi diaken, dipersilakan untuk berdiri.
Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 bulan Februari tahun 2024, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di Jemaat Laharoi Balikpapan, Klasis Kalimantan Timur Balikpapan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji disaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Lalang, Sekretaris Penatua Sandison Seru Lambun. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Dan kita akan masuk di dalam penandatanganan naskah. Silakan kepada Pak Dan Toding.
Melalui pujian Mazmur 134 ayatnya yang Kiranya haleluya, Allahmu beradu gerah, bila di Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara setia dan memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara penatua, hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasihati, mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa.
Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat, dan dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan beribadah dalam kesejatian. Dan saudara-saudara diaken, hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit dan orang-orang miskin dan yang berduka. Peliharalah janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum yang ada di muka bumi ini. Tuhan akan memberkati. Dan saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, silakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah, hamba Allah. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan akan menghibur saudara-saudara yang miskin dan yang berkekurangan, baik jasmani dan rohani. Sebab mereka lah yang akan menaikkan doa kepada jemaat siang dan malam. Karena itu terimalah dan hendaklah kamu melayani Tuhan secara bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkenan menetapkan penatua dan diaken di samping gembala untuk memelihara dan melayani jemaat Tuhan, yakni jemaat Laharoi 3 tahun ke depan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara yang bersedia melakukan pekabaran Injil ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu dan karunia-Mu atas mereka, supaya mereka kuat dan rajin melakukan pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah pula kepada anggota jemaat-Mu hati yang bersih, hati yang penuh syukur dalam suka maupun duka. Jemaat Tuhan tetap terjaga oleh karena pelayanan hamba-hamba Tuhan yang telah ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan hari ini di dalam pekerjaan Yesus Kristus melalui penebusannya saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Baik, silakan menghadap ke mimbar lagi. Dan demikianlah peneguhan ini, Tuhan memberkati kamu dan muliakanlah Tuhan melalui pelayanan kamu. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu transfigurasi dan juga minggu persiapan hati, pikiran, iman kita menentukan bangsa ini. Hari Rabu bukan hari yang biasa-biasa, karena kita manusia mempunyai 2 kewarganegaraan, dunia dan akhirat, di mana pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Karena itu hendaklah kita menjaga keharmonisan, menjaga suasana yang kondusif, supaya gereja betul-betul menjadi berkat. Janganlah kita serupa oleh dunia, tapi kita akan merubah oleh pembaharuan budi kita, karena Tuhan yang akan memakai kita sebagai alatnya. Di jemaat kita di sini ada 2 orang yang telah memberi kesediaan mengembangkan pelayanannya di dalam dunia politik. Ada Pak Simon Sulean, adakah? Tidak ada ya. Tetap kita doakan. Kemudian ada Pak Alfian Pengala. Silakan berdiri Pak. Ya.
Jadi 2 anggota rumah kita yang ada di Jemaat Laharoi tetap kita dukung di dalam doa, dan seluruh kontestasi yang akan berlangsung ini kita jaga di dalam iman, di dalam doa. Jadi kita berharap semua orang yang memberi ketulusannya baik di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, kita dukung, kita doakan supaya mereka sehat, mereka berhikmat, kuat di dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam pesta demokrasi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau telah mengaruniakan hikmat bagi kami, jemaat-Mu, Jemaat Laharoi. Boleh ada di dalam segala tanggung jawab kami sebagai pendeta, penatua, dan diaken. Juga berdoa untuk pengurus-pengurus OIG, Oster, tata usaha, sopir, bahkan seluruh jemaat-Mu dalam karya pelayanan di swasta maupun aparatur sipil negara, dunia bisnis mandiri, maupun secara bersama, maupun di dalam tanggung jawab sebagai istri suami, tanggung jawab sebagai anak dalam tumbuh kembang yang masih kecil, dalam pendidikan di masing-masing jenjangnya, di seputar kota Balikpapan maupun yang ada di luar kota Balikpapan dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik untuk membaharui hati kami di hari penghayatan transfigurasi, perubahan sikap, perubahan wujud sebagai wujud Allah yang sudah dianugerahkan kepada kami sebagai gambar yang penuh nilai dan harga, yang tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah ditukar oleh dunia ini. Dunia ini begitu banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan, tapi kami adalah gambar Allah yang tidak akan serupa oleh dunia dan tidak akan terkontaminasi dengan gaya hidup duniawi. Karena itu Tuhan tolong kami semua di Jemaat Laharoi. Juga beberapa jemaat-Mu yang mengalami suasana sukacita karena penambahan usia di ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan beberapa jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami doakan Bapak Martin Tandikura, anak Olivia Palakbiran, dan Ibu Isnamaya Saputra di dalam masa-masa pemulihan dan perawatan. Tuhan memberkati, Tuhan menyayangi, peluk mereka dengan pelukan kasih-Mu, sehingga mereka semakin yakin bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Persidangan PWGT pada tanggal 17 Februari, juga kelanjutan pembangunan gedung gereja, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang akan berlangsung secara serempak di negara kami, Indonesia yang kami cintai pada tanggal 14. Biarlah suasana nyaman, suasana kondusif Tuhan anugerahkan melalui peran serta kami, dan boleh memberi suara kami dan hadir di situ, sebab suara kami sangat menentukan bangsa kami, kebenaran, keadilan di atas perjuangan rakyat ini, untuk semua rakyat merasakan bagaimana kayanya dunia ini, nikmatnya dunia ini, sejuknya dunia ini, karena dunia ini adalah milik dan ciptaan Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Bapak Alfian Pangala bersama dengan Bapak Simon Sulean di jemaat kami di sini, sungguh mempersiapkan diri, sosialisasi, bahkan berbagai atribut yang sudah disebarkan dan dikomunikasikan langsung atau tidak langsung di daerah pemilihan maupun di dalam komunitas, bahkan di dalam rumah kami Jemaat Laharoi. Tuhan berkati, beri semangat mental, dan boleh menghadapi realita pada tanggal 14 bahwa demokrasi adalah satu nilai yang harus kami terapkan untuk saling menerima, saling mengakui di dalam memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan izinkan. Berkati kedua hamba-Mu. Bahkan beberapa keluarga-keluarga kami yang ada di tempat lain, di dapil lain, maupun di jalur yang lain, di DPD, maupun DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, yang tidak bersama dengan kami, tapi Tuhan tetap menopang mereka, bahkan seluruh
calon legislatif yang akan berkancah di dalam pesta demokrasi ini tanpa terkecuali apapun agama dan keyakinan mereka. Kami doakan supaya mereka ini terpilih dan boleh menjadi amanah dan menciptakan keadilan, kebenaran seturut dengan kehendak Allah. Kami mendoakan menegakkan hukum, TNI Polri, KPU, Panwas, dan juga KPPS, dan semua orang yang terlibat di dalam suksesi pemilihan secara demokratis pada tanggal 14. Kami tidak mampu mengurai satu-satu orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi kami percaya seluruh orang yang terlibat di dalamnya adalah kepercayaan Tuhan. Tuhan yang akan berdaulat, Tuhan yang punya otoritas, sehingga kami boleh melihat bangsa ini sebagai bangsa yang kaya, majemuk, saling menerima, saling mengakui, toleran di dalam dinamika ajaran maupun pergaulan sosial dan berbagai-bagai lingkup kehidupan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dan Tuhan kiranya menyempurnakan apa yang layak kami hidupi dan kami terima saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan dosa-dosa kami dan dengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghayati firman Tuhan dari petunjuk hidup baru, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan lepas dari jalan Kristus sebagai kebenaran dan hidup. Karena itu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6 menegaskan bahwa sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, dan Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Yesus menginginkan daku. Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, manapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, pergilah dan jadikanlah hidupmu sebagai saksi kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya. Karena itu, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kita menaikkan nyanyian syukur kita harus membawa berita. Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran
jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersiap pulang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih lunas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi